Cheng Fei, secara ilegal melakukan eksperimen pada anak-anak di sebuah lab rahasia bawah tanah. Tujuannya tak lain ingin menciptakan kecerdasan buatan atau mesin pembunuh. Film ini hampir mirip dengan kisah Jayun dan adiknya Gel, dalam sequel The Witch. Lebih tepatnya, ini versi Cinanya. Lanjut, Lan adalah salah satu ilmuwan yang bekerja di lab tersebut. Ia membawa kabur anak sematawayangnya bernama Xinyi dan sahabatnya Afei. Sayangnya perlawanan Afei sia-sia. Ia berhasil tertangkap sebelum keluar dari markas hanya karena ingin mengambil origami pemberian Xinyi yang terjatuh. Cheng Fei mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Lan dan putrinya. Demi keselamatan sang anak, Lan membiarkan dirinya ditangkap. Alasan Cheng Fei memburu mereka karena Lan yang berhasil mengembangkan chip generasi kedua menolak memberikan chip itu. Diketahui, Lan terpaksa memasang chip tersebut ke dalam tubuh Xinyi untuk mencegah tumor otaknya yang semakin memburuk. Meskipun kekuatannya sangatlah besar, namun hal itu tak bisa menyembuhkan penyakit putrinya secara permanen. Singkat cerita 10 tahun pun berlalu, kita akan berkenalan dengan seorang gadis lumpuh bernama Qianhi yang tinggal bersama neneknya di kawasan kumuh. Dia adalah Xinyi yang telah berganti nama agar Cheng Fei tak bisa menemukannya. Tumor otak yang dialaminya menyebabkan ia lumpuh. Sejak kehilangan Afei, ia selalu ditemani Xiaoxi. Xin berpindah ke Afei yang kini menjadi tangan kanan Cheng Fei. Afei juga mengalami tumor otak seperti Qianhi. Di markas Cheng Fei, ia mengancam anak buahnya yang tak kunjung bisa mengembangkan chip generasi kedua. Ia meminta Afei untuk segera menemukan sahabat masa kecilnya itu agar tumor otaknya bisa disembuhkan. Di pasar, Qianhi dan Xiaoxi tak sengaja bertemu dengan manusia eksperimen Cheng Fei dengan nomor 168 yang sedang diburu oleh anak buah Afei. Melihat kode tersebut, Qianhi menjadi panik dan bergegas kabur. Hal itu membuat tim inspeksi curiga dan langsung mengejar mereka. Suara tembakan menghentikan pelarian mereka. Saat terpojok itulah 168 datang menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka membawanya pulang untuk diobati nenek. Pria itu dulunya adalah warga setempat yang diculik oleh anak buah Cheng Fei. Setelah kepergian pria tersebut, Afei berhasil mengikuti jejak mereka bersama anak buahnya. Ia menerobos masuk rumah nenek. Qianhi berkata kalau orang yang mereka cari telah pergi. Melihat wajah Qianhi, Afei terkejut dan teringat dengan teman masa kecilnya saat terakhir mereka berpisah. Untuk memastikannya, ia memeriksa kode kupu-kupu di pundak Qianhi yang telah dihilangkan oleh nenek. Nampak jelas kekecewaan di wajah Afei. Tak lama kemudian terdengar suara keributan dari luar, di mana 168 kembali menolong mereka. Seperti biasa, perkelahian tak terelakkan lagi. Kesempatan itu digunakan nenek dan Qianhi melarikan diri. Afei memerintahkan tim inspeksi mencari dan menghabisi mereka agar tak ada saksi mata. Sejak kejadian itu, Qianhi mulai mencari tahu tentang kode yang berhubungan dengan 168. Ia sampai nekat masuk ke kamar mayat tanpa sepengetahuan nenek dan Xiaoxi. Disitulah Qianhi menemukan kode FTG atau pertarungan. Namun tanpa ia sadari anak buah Afei sudah berada di situ mengawasinya sedari tadi. Dan kesal tangannya digigit, pria itu memasukkan Qianhi ke mesin pembakaran mayat dengan suhu yang sangat tinggi. Tanpa diduga, hal itu malah memicu kekuatan Qianhi yang selama ini terkunci. Meskipun kekuatan asli dari chip generasi 2 yang sebenarnya belum sepenuhnya keluar. Afei kini yakin gadis yang ditemuinya waktu itu adalah sahabat masa kecilnya dulu. Ia mengerahkan semua anak buahnya mencari tahu keberadaan Qianhi. Alhasil, semua gadis berambut panjang seumuran Qianhi ditangkap. Beberapa hari pun berlalu, Xiaoxi memberitahu nenek dan Qianhi bahwa ia akan ikut turnamen di FTG agar mendapatkan banyak uang dan pindah ke kawasan elit seberang sungai. Jelas saja Qianhi terkejut. Mereka melarangnya ikut dalam kompetisi tersebut. Xiaoxi dengan terpaksa menuruti keinginan mereka dan berjanji tak akan mengikuti turnamennya. Malam itu, Qianhi nekat keluar diam-diam mencari tahu informasi tentang arena itu. Sayangnya ia tak mendapatkan apa-apa. Singkat cerita, keesokan malamnya, Qianhi memotong pendek rambutnya. Ia berniat menghadiri pertarungan di FTG. Yang tanpa ia duga, Xiaoxi ternyata mengingkari janjinya.
Xiaoxi marah dan memintanya segera mundur, namun pertandingan sudah dimulai. Teriakan Qianhe membuat Afei terkejut, ia segera menghampiri Qianhe, namun sayang Qianhe telah menghilang. Afei yang kesal langsung mengeluarkan tembakan. Semua yang berada di tempat itu panik berlari keluar. Untuk memancing keluar Qianhe, Afei menghajar Xiaoxi hingga pingsan. Dengan terpaksa, Qianhe keluar dari persembunyiannya. Melihat Xiaoxi dalam bahaya, kekuatan Qianhe kembali bangkit. Pertarungan antara dua sahabat pun terjadi. Awalnya kekuatan mereka terlihat imbang. Akan tetapi Qianhe yang belum bisa mengontrol kekuatannya akhirnya kalah. Afei segera membawa Qianhe ke pusat lab menghadap Cheng Fei. Saat tersadar, Qianhe telah berada di ruang lab dalam kondisi terikat dengan beberapa selang di tubuhnya. Cheng Fei berencana mengekstrak chip dari Qianhe. Awalnya mereka gagal. Namun Cheng Fei yang terlalu berambisi malah menambahkan dosis yang lebih tinggi tanpa memikirkan keselamatan Qianhe. Dan benar saja semua berjalan sesuai keinginan Cheng Fei. Chip tersebut berhasil diakses. Di sini, Afei terlihat mulai khawatir karena sebenarnya dalam hati Afei tak ingin Qianhe mati. Namun Cheng Fei terus mendoktrinnya bahwa Lan dan Qianhe sengaja meninggalnya waktu itu. Hal itulah yang membuat Afei bingung antara membantu Qianhe atau menyelamatkannya. Cheng Fei berkata kematian Qianhe tidaklah sia-sia. Saat angka mencapai 99% alarm peringatan berbunyi, yang menandakan proses gagal. Hal mengejutkan pun terjadi, di mana borgol dan jarum yang melekat di tubuh Qianhe terlepas dengan sendirinya. Terungkaplah fakta bahwa selama ini, Qianhe telah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan markas Cheng Fei secara diam-diam dan memancing para inspeksi untuk menangkapnya. Karena hanya itu cara satu-satunya ia bisa bertemu Cheng Fei. Jadi, ia sengaja menampakkan diri pada Afei di arena FTG agar Afei membawanya bertemu Cheng Fei. Karena hanya dia yang bisa melepaskan semua kekuatan dalam tubuhnya yang masih tersegel. Itu artinya bukan Cheng Fei yang menemukannya, melainkan Qianhe yang menemukan Cheng Fei. Sontak hal itu membuat Cheng Fei panik karena tanpa sengaja membuka segel chip generasi kedua yang sangat dahsyat. Terlihat Qianhe dengan mudah menghadapi pasukan Cheng Fei yang tewas satu persatu. Bahkan kekuatan 065 dan Afei jauh di bawah Qianhe. Setelah mengalahkan Afei, Qianhe membunuh Cheng Fei. Ketika hendak meninggalkan markas, Afei memintanya mengakhiri hidupnya. Dengan senang hati Qianhe menurutinya, namun ia terkejut melihat origami milik Afei. Ingatannya kembali ke masa kecil, di mana ia memberikan origami tersebut pada Afei. Karena menyelamatkan origami itu juga Afei tertangkap saat melarikan diri bersama mereka. Ia tak menyangka, Afei masih menyimpannya hingga sekarang. Qianhe pun melepaskannya dan meminta Afei pergi dari tempat itu. Sayangnya ledakan dari lab membuat Afei tewas di tempat itu. Dan,